Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukran lillah la haula wala quwwata illa billah ma ba'd. Eh, Penonton setia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan berbincang-bincang dengan beberapa mahasiswa dari beberapa fakultas dan beberapa universitas mengenai tentang diberlakukannya PJJ, perkuliahan jarak jauh atau sering kita sebut dengan kuliah online. Oke, pertama saya akan meminta pendapat kepada salah satu mahasiswa UMJ Fakultas Hukum, kepada saudara Lutfiadi, bagaimana tanggapan Anda mengenai perihal adanya kuliah online ini? Pertama, kalau kita terkait dengan kuliah online ini, kalau dilihat dari aspek teknologinya, memang ini merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh negara kita untuk memaksimalkan penggunaan teknologi. Ini sebenarnya udah lama digagas oleh UT di Indonesia ya. Pertama kali itu digagas oleh UT, Universitas Terbuka. Akan tetapi yang menjadi persoalan, kuliah online ini tidak terlalu maksimal. Penggunaan teknologi di Indonesia yang katanya sekarang digaung-gaungkan adalah revolusi industri 4.0, seharusnya itu tidak menjadi suatu kebanggaan, karena di negara lain pun sudah revolusi 5.0, sedangkan di kita masih 4.0 gitu kan. Nah, ini menjadi persoalan. Apa persoalannya terkait penggunaan teknologi? Penggunaan teknologi di Indonesia itu tidak merata. Mungkin di Jakarta ya orang bisa menggunakan gadget, banyak ya bisa menggunakan gadget, misalkan persoalan gadget aja. Akan tetapi coba kita lihat di daerah-daerah terpencil, nggak usah jauh-jauh, Madura aja. Di Madura ini ketika ada virus corona ini yang menggunakan kuliah online, yang maksud dengan kuliah online kan ini tatap muka secara tidak langsung, misalkan bukan hanya dosen yang hanya memberikan tugas tapi tidak melakukan tatap muka, tidak melakukan KBM ya, tidak melakukan KBM. Nah, ini yang menjadi persoalan. Di Madura itu hanya beberapa kampus saja yang menggunakan yang bisa memaksimalkan kuliah online, sedangkan di Jakarta pun sebenarnya belum maksimal. Hanya beberapa kampus, misalkan UI ya, yang maksimal menggunakan itu. UT mungkin karena UT memang sudah lama menerapkan ini. Nah, hanya beberapa kampus yang memang menggunakan kuliah online ini secara maksimal. Persoalannya karena tidak meratanya penggunaan teknologi di Indonesia. Di Madura itu sangat sedikit sekali dosen-dosen yang paham terkait dengan kuliah online ini. Nah, yang kedua, bukan hanya pemahaman, yang kedua tidak adanya fasilitas yang cukup ya. Gadgetnya tidak mampu menampung besarnya muatan yang harus dimuat dengan mendownload aplikasi itu. Yang kedua adalah persoalan kota misalkan. Nah, ini yang menjadi persoalan. Kota itu di Indonesia itu sebenarnya masih mahal. Nah, ini yang menjadi suatu persoalan. Nah, kenapa? Karena dengan adanya pemakaian kota misalkan, ini akan sebenarnya bukan mengurangi beban mahasiswa yang tidak mampu, ini akan menambah beban mahasiswa itu sendiri karena harus membeli kota misalkan. Nah, kalau dari aspek ekonomi, banyak di kampus-kampus, misalkan di UMJ itu ya, itu tidak memberikan kota gratis, padahal sudah bayar misalkan.
Nah, ini yang menjadi suatu persoalan. Kenapa mahasiswa harus membayar padahal tidak banyak dosen yang tidak melakukan KBM misalkan. Padahal dia harus melakukan suatu pembayaran, misal bayaran ini. Dia akan tetapi mahasiswa itu tidak mendapatkan hak. Kenapa? Karena banyak dosen yang tidak paham cara bagaimana melaksanakan kuliah online itu sendiri. Karena hanya beberapa kampus aja yang bisa melakukan itu. Ya, yang dosennya memang mungkin bagus-bagus ya. Nah, yang kedua adalah banyaknya dosen-dosen tua. Nah, dosen-dosen tua ini yang yang nggak up to date gitu, yang tidak paham bagaimana cara penggunaan teknologi. Mungkin kalau seandainya dengan dosen muda ya paham terkait dengan teknologi kekinian ya. Nah, yang tidak paham itu banyak dosen-dosen tua yang tidak paham bagaimana menggunakan melaksanakan kuliah online ini karena memang tidak up to date itu. Nah, jadi pertimbangannya kalau menurut saya pertama adalah aspek teknologinya, yang kedua adalah aspek pengetahuan, yang ketiga adalah aspek ekonomi. Ini yang paling penting. Nah, aspek ekonomi ini yang paling parah ya, karena kampus-kampus di Madura misalkan bukan menjepelekan ya, itu nggak ada kuliah online misalkan, karena memang keterbatasan ya, harus membeli kota ini dan sebagainya. Nah, yang sangat disayangkan adalah ketika seorang mahasiswa harus tetap harus membayar uang kuliah, padahal ada banyak dosen yang tidak melakukan kuliah online. Ini yang dinamakan dosen makan gaji buta. Nah, itu kalau saya lihat dari aspek tiga ini. Pertama adalah aspek teknologi yang memang tidak memadai di Indonesia, masih revolusi industri 4.0 ya, sehingga tidak terlalu menyebar terkait dengan teknologi itu. Ya mungkin kalau di kota-kota iya, tapi kita kan tidak melihat Indonesia secara di kota-kota besar aja, tapi kita harus melihat Indonesia secara menyeluruh. Kan pemerataan pendidikan gimana itu kan. Yang kedua iya itu aspek pengetahuan, banyak dosen yang masih belum maksimal menggunakan itu, mahasiswa pun juga begitu ya. Nah, yang ketiga ya aspek ekonomi tadi. Nah, itu kalau kita lihat dari aspek itu. Tapi memang ada aspek-aspek positif, misalkan misalkan ini aspek positifnya adalah tadi nyambung lagi ke pemaksimalan teknologi. Kalau seandainya tidak dimulai dari sekarang, kapan Indonesia bisa memulai itu? Cuman persoalannya kan jaringan ya kan kadang tidak maksimal juga menggunakan kuliah online ini, melaksanakan kuliah online ini nggak maksimal karena memang jaringan dan sebagainya kadang putus-putus ini dan sebagainya, karena infrastruktur teknologi di Indonesia itu masih belum merata ya. Di daerah-daerah tertentu misalkan harus menggunakan kartu ini dan sebagainya ya. Kalau di Jakarta kartu apa aja bisa ya, tapi kalau itu pun Jakarta masih kadang putus-putus ya. Nah, apalagi di wilayah lain begitu. Nah, infrastruktur teknologinya belum merata juga begitu kira-kira. Oke, atas penyampaiannya saya ucapkan terima kasih. Oke, kita lanjut. Saya ingin minta pendapat juga kepada saudara Anis. Kebetulan dia juga dulu pernah satu kelas sama saya di pondok, dan dia sekarang kuliah di Universitas Trunojoyo di Bangkalan. Oke Bang Anis, bagaimana menurut pendapat Anda tentang diberlakukannya PJJ atau biasa kita sebut kuliah online? Ketika kuliah online diberlakukan di kampus, saya sangat merasa tidak nyaman dengan adanya keberlangsungan itu. Karena semuanya harus tepat dan cepat. Ketika dosen memberikan tugas itu sangat menekankan pada mahasiswa harus tepat waktu. Sedangkan mahasiswa harus standby di layar. Bagaimana dengan mahasiswa yang berada di pelosok desa?
dia harus pontang-panting mencari sinyal untuk mengaksesnya. Itu pun belum untuk beli paketannya. Ya, yang terhormat kepada dosen atau pimpinan kampus untuk kesadarannya agar tidak terlalu menyulitkan mahasiswa untuk tugas-tugasnya. Dan lagi, ketika kuliah online diberlakukan itu, mahasiswa sangat sulit untuk menerima pelajaran apa yang disampaikan oleh dosen, dan itu pun sulit untuk mencernanya.